Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini itel A90, smartphone paling murah dari itel ya, dimana harga jualnya ini mulai dari di 1.099.000 untuk normalnya, tapi kalau kamu bisa dapat promo atau lagi ada masa promo juga di 970 ribuan itu untuk varian RAM 4, storage-nya 64 GB, tapi varian tertinggi dengan storage 128 GB, RAM-nya tetap sama di 4 GB, itu harga normalnya di 1.199.000, tapi kalau kamu bisa dapat harga promo di harga 1.040 hingga 50 ribuan. Tergantung kamu belinya di mana, manfaatkan kupon dari beberapa e-commerce kesayangan kalian ya. Jika kalian minat, cari aja di beberapa e-commerce yang murah mana, tinggal check out saja. Oke, ini dia untuk bentuk dusnya ya, yang dimana di sini dia itu A90 terus IP54 dust and water resistant, dan di sini ada smartphone-nya, dan dia bagusnya ini dapat garansi ataupun diberikan jaminan garansi 24 bulan, yaitu 2 tahun lamanya. Untuk RAM-nya ini 4 GB ya, dan tambahan RAM virtual 8 GB. Saya nggak tahu untuk varian RAM storage 64 GB apakah RAM virtualnya juga 8 GB. Buat kalian yang beli varian 64 GB boleh untuk bantu jawab pada kolom komentar. Di sini ada audionya menggunakan DTS, terus dia 36 bulan ataupun 3 tahun fluency guarantee ya. Berarti 3 tahun ini terbilang lancar digunakan. Oh, pede sekali ya. Terus di sini ada A90, di sini juga ada tulisan itel. Terus di sini dia ada tulisan anti drop shield case. Dapat case, di bagian ini ada barcode dan QR code. Yang saya beli itu warnanya space titanium ya. Dan varian ini 4128, di sini A90. Di bagian belakang ini spesifikasi yang dibawa oleh smartphone ini. Ini tadi sudah ya, IP54 36 lag free ya, bebas dari lag namanya. Terus mega memory, wow, dan refresh rate-nya 90 Hz. Ukuran layarnya 6,6 inch dynamic display, support wet and oil hands, berarti ketika layarnya basah itu masih bisa dioperasikan. Baterai 5000, pengisian cepatnya 15 watt. Kamera utamanya 13 megapiksel di belakang, setahu saya itu kamera depannya hanya 5 megapiksel saja ya. Kurang lebih seperti ini lagi dia ya, dan dia ini layarnya HD menggunakan Type-C, dan dia Android 14 Go Edition ya. Itu dia. Ini sebenarnya sudah saya buka biar lebih cepat tadi saya untuk menginstal beberapa aplikasi, dan ini dia smartphone-nya. Ketika kalian beli, dalam box penjualannya yang pertama sudah pasti mendapatkan smartphone-nya. Lalu di sini itu ini dia, oh berantakan ya, tidak ada slot-slot untuk masing-masing tempatnya. Sebentar ya, di sini kamu akan mendapatkan yang namanya SIM ejector, pastinya ada ya. Ini SIM ejector, terus ada yang namanya dia petunjuk pengguna dan kartu garansi, lalu diberikan soft case ya, ini mana soft case-nya ini hitam pekat, dan ini tidak sebagai MagSafe ya, hanya hiasan saja. Oke, terus kalian mendapatkan chargernya itu dan kabel data, tapi diberikannya ini hanya 10 watt saja ya, bukan yang 15 watt. Oke. Terus di sini dia untuk smartphone-nya yang saya beli ini warnanya abu-abu. Ya, kalau mau warna lain itu ada warna hitam ya. Ini dia, sebentar ya, saya buka dulu. Terus ini saya ketek lagi. Terus untuk layarnya ini bagusnya sudah diberikan anti gores ya, dan ini saya buka juga ya. Saya taruh mana dulu nih ya. Oke, ini dan seperti dia untuk warna abu-abunya. Oke, walau HP murah, desainnya ini kategori tidak terlihat murahan ya. Walaupun desain kameranya ini memang tidak bulat ya, tapi ya sekilas kayak desain-desain bobanya si iPhone ya. Ini kamera utamanya, mana kamera utamanya ya? Salah satu sini kamera utama. Di sini apa ini? Ini kayak hiasan seperti kayak diamond kali ya, biar kelihatan mewah. Terus di bagian ini nanti layarnya, di bagian atasnya ini polos, di bagian kanannya ini volume dan power, ini pun bisa sekaligus sensor sidik jari. Di bagian bawahnya ini dia ada speaker, USB Type-C, mikrofon dan port jack audio, dan ini ada SIM tray yang dimana terdiri dari 3 slot, jadi bisa pasang 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Dan ini dia untuk kualitas layarnya ya.
Sebentar saya terangkan sedikit lagi ya. Ini udah saya install beberapa aplikasi, tadi saya sudah sempat, yang namanya screenshot ya, tampilan awalnya saya tunjukkan ya. Ini dia ya, untuk tampilan awalnya seperti ini, ya saya swipe lagi ya, seperti ini dan ini bagiannya lainnya. Dan untuk storage yang sudah digunakan itu 12,52 giga, sementara untuk RAM yang tersisa 1,79 giga ya, termasuk agak boros ya. Itu tadi yang sudah saya screenshot beberapa. Dan untuk tampilannya seperti ini ya, dia sudah menggunakan sensor sidik jari dengan tangan saya kering nih. Sebentar. Oke, dan ada juga face unlock-nya nih ya. Oke, face unlock-nya berfungsi dan ini untuk sensor sidik jarinya oke, cukup responsif ya, bukan yang cepat banget. Terus saya tunjukkan lagi apakah berubah dia ya di ID 64 ini. Sebentar, sistem ya 1,94 gigaan. Terus ini dia menggunakan ini ya, chipset Uni SoC T710 ya, saya lupa lagi. Sebentar ya, saya cari dulu ya jawabannya ya. Tadi saya lihat di mana ya, ada tulisannya ya. Oh ya, ini dia ya, dia menggunakan Uni SoC T7100 ya. Oke, itu. Dan untuk saya swipe lagi, layar HD sudah, terus saya swipe lagi, ini baterainya 5000, Android 14, kamera belakangnya 13 megapiksel sudah, depan 5 megapiksel. Dan saya belum dapat info nih. Oke, dia menggunakan eMMC untuk storage-nya. Oke, sangat disayangkan juga ya, nggak berani, sebenarnya nggak salah sih. Tapi kalau diberikan UFS akan lebih wah lagi untuk smartphone di harga 1 jutaan. Dan untuk kameranya itu sendiri, dia di sini ada video time lapse, terus video yang dimana dia hanya Full HD 30 frame per second saja maksimalnya. Foto, beauty, portrait, more, di more-nya ini oke, ada pro juga ya, dengan shutter speed-nya itu maksimal di 6 detik saja, ISO-nya 3200. Dia tidak ada mode naik ya, kalau saya perhatikan ya, mode malamnya itu tidak ada ya, betul, tidak ada mode malamnya, sangat disayangkan banget. Berarti ini standar saja sih untuk pengaturan kameranya. Dan untuk hasil fotonya seperti ini. Dari kameranya sekarang akan saya coba dulu untuk bermain game ya. Ini Mobile Legend, dia bisa di high, frame rate-nya di high, terus grafiknya ini ultra. Saya buat di high saja kali ya, jangan terlalu dipaksakan ke ultra. Dan ini langsung aja saya mainkan gamenya. Oke, ini sudah mulai ya matchnya, dan nanti akan saya update lagi. Sejauh ini sih dia hanya di 3940 maksimalnya ya. Oke, di perangnya agak ramai ini dia turun sampai di bawah 20 ya. Oke, tapi masih bisa saya kendalikan permainannya, jadi nggak terlalu mengganggu. Tadi frame drop yang terasa ya. Aduh, kayak immortal lagi dia. Oke, good. Ayo. Bisa yuk. Fokus minion ya, fokus minion ya. Ya, tadi terlihat ya, di seperangnya agak ramai tadi tuh, lumayan ramai sih itu. Dia turun di bawah 20, memang saya ngerasakan ada kayak frame drop ya, game patah-patah.
Tapi masih bisa saya kendalikan, jadi ini bukan menjadi suatu masalah ya, dan masih bisa saya wajari mengingat harganya di 900 ribuan. Ya, itu dia sekilas mengenai Mobile Legend ya. Sudah masuk 19 menit dan ini masuk momen perang puncak lah bisa saya bilang ya, ini Lord yang kedua. Wah, tidak rame, mereka ini tidak mau maju lawannya. Ngapain sih maju sendiri, bikin susah aja, bikin capek tahu. Nanti nggak aduh kan jadi gue yang kena kan, aduh udahlah. Udah kalah kan, MM-nya Black Attack sih. Ya, ini dia untuk rata-rata FPS yang didapat saat main game Mobile Legend, bisa dilihat ya. Ini mulai pertandingannya itu di sini. Kalau dia di menu-menu memang agak apa ya, tersendat-sendat, kadang bisa di bawah 10 FPS-nya. Tapi kalau di dalam game ini bisa terlihat ya, dia tidak menyentuh 50, hanya di 40-an saja ya. Terus bisa dilihat tadi ada terjadi frame drop, jatuh ya. Di sini tuh sampai di bawah 20 tuh ketika momen perang yang terbilang rame. Buat saya sih masih oke, nggak masalah, cukup nyaman, masih bisa dikendalikan. Ya, saya lanjut lagi game selanjutnya ya, game berikutnya. Untuk game selanjutnya saya mainkan ini Free Fire ya, dan ini sudah saya download semua patch-nya ya, yang di sini bisa terlihat ya. Sudah, ini apa nih? Ada bonus apa nih? Oke, sepatu. Terus ini bonus apa lagi nih? Oke, ya itu dia, dan pengaturannya sendiri dia bisa ini dia. Performance mode-nya saya aktifkan, high res-nya saya buat di high, shadow-nya on ya. Ternyata performance mode-nya tidak bisa diaktifkan ya ketika shadow-nya diaktifkan, dan high FPS-nya saya buat di high saja. Oke, langsung saja saya mainkan. Oke, dimulai. Semoga saya di sini mendapatkan momen yang bagus ya. Gimana enaknya ya? Sini aja kali ya. Semoga itu sepi, gue juga nggak tahu itu sepi atau enggak tuh. Ya, ini pertandingan kedua ya. Yang pertama tadi cepet banget saya matinya. Ya, memang cupu sih main ini saya. Enggak usah ini kalau mana semua nih lawannya. Udah naik atas nih, sama nembak gak sih? Pakai magnet dong. Wah, guys, mati lagi. Intinya sih main Free Fire ini bisa di 51 ya, bisa ini tembusnya maksimal bisa di 50-an ya. Dan gimana ya, nggak bisa main ya. Intinya itu adalah ya sebagai gambaran kalian aja, buat kalian yang suka main Free Fire, ini masih bisa diandalkan smartphone ini Itel A90. Mana kok lama banget. Fury Cloud. Oke, ini dia Free Fire. Oke, ya 38,978 ya. Bisa dilihat tadi dia bisa tembus hampir 60 ya. Beda dengan tadi Mobile Legend, dia hanya di 40-an, 50 pun nggak tembus. Ya, ini masih kategori nyaman lah ya. Kalau buat saya, kalaupun ada tadi ya di bawah 10 tuh pas waktu sebelum perang aja sih ya. Misalkan tuh ngumpul dulu tuh ya di sebuah barak itu sebelum naik pesawat ya. Di situ doang sih turunnya deh kayak gini. Turunnya nggak jauh-jauh lah ya.
Itu dia untuk Free Fire, buat saya masih kategori nyaman dimainkan di Itel A90. Itu dia untuk beberapa game yang sudah saya mainkan dan sedikit apa ya, masukan ataupun kesimpulan dari saya mengenai smartphone ini. Ya, ini termasuk smartphone yang oke di kelasnya walaupun murah, desainnya tidak terasa murahan di tangan. Terus untuk performanya ini termasuk bisa diandalkan. Sayangnya ini hanya ada satu varian RAM saja, RAM 4 GB, tidak ada varian RAM 6 GB ya. Di harga 900 ribuan ini masih kategori cukup oke, dan ini sebagai info juga ya, dia tidak ada yang namanya NFC ya. Kita lihat ya, tidak ada NFC ya. Screen recorder ada, do not disturb, ini oke ada. Untuk NFC-nya nggak ada ya, itu sebagai info tambahan. Dan buat kalian untuk penggunaan santai, ini cocok banget buat kalian beli. Dan kalian ingin mencoba smartphone untuk pertama kali, ini juga cocok buat kalian beli agar kalian bisa berinteraksi ke dunia luar ya. Kalau kamu mau nambah uang lebih ya, kalian bisa beli di Itel City 100, itu sedikit lebih oke dengan RAM yang lebih besar 2 kali lipat daripada Itel A90. Itu sih kalau dari saya. Buat kalian bagaimana ini, punya pertanyaan tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini saya pasti akan saya jawab. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.